dimohon berkenan memberangkatkan nomor urut 5 kepada yang terhormat Kepala Dinas Paributpar Ibu DRA Sri Handari Ningsih MM, disilahkan. Bersiap. Nomor urut 5 gugus 3 2 1. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hadirin, para undangan yang berbahagia, dan seluruh warga Kota Nganjuk. Perkenankanlah kami yang tergabung dari gugus 3 Kecamatan Nganjuk dengan semangat proklamasi kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Kami membawa sederet barisan untuk meningkatkan dan melestarikan budaya Indonesia dengan mengangkat tema kerajaan. Barisan paling terdepan adalah barisan drum band Gempa Bahana Suara Surga dengan lagu Tibil Kulum dan Pirates of the Caribbean. Disusul dengan barisan berikutnya adalah Cucu Lampah dan para pendampingnya. Dalam bahasa Jawa, Cucu Lampah adalah pemimpin pasukan, sementara Lampah artinya berjalan. Jadi Cucu Lampah adalah pemimpin dari pasukan terdepan. Barisan berikutnya adalah barisan membawa lambang negara dan potret presiden dan wakil presiden. Garuda adalah lambang negara Indonesia. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Potret presiden dan wakil presiden yang merupakan tanda penghormatan kami kepada pemimpin bangsa. Barisan berikutnya adalah Pertiwi dengan kedua pendampingnya. Tema kerajaan Sumedang. Beri sapa, salam, dan senyum untuk seluruh warga Nganjuk. Dilanjutkan dengan pembawa nama lembaga dari gugus 3 yang terdiri dari 7 lembaga. SDN 1 Jatirejo, SDN 2 Jatirejo, SDN 1 Ploso, SDN 2 Ploso, SDIP Nurul Ulum, SDIT Lukman Al-Hakim, dan SD Khotijah. Dirgahayu Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pembawa spanduk dengan semangat perjuangan. Mari kita song-song kemerdekaan ini dengan penuh semangat perjuangan. Dilanjutkan dengan Indonesia kaya akan budaya, terdiri dari berbagai provinsi, terdiri dari berbagai. Barisan berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Aceh, Palembang, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Minangkabau, Dayak, Jakarta, Jabar, Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Maluku, NTB, NTT, Manado, Papua, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dengan adanya perbedaan tidak memperlambat kita untuk tetap bersatu tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI secara aklamasi melalui musyawarah dan mufakat keduanya diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Barisan ini menggambarkan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat rakyat Indonesia mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. Diikuti dengan barisan para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Barisan selanjutnya, barisan Putri Sedudo yang mengejawantahkan air terjun Sedudo sebagai air terjun yang merupakan objek wisata keunggulan Kabupaten Nganjuk yang setiap tahunnya pada tanggal 15 bulan Suro diadakan acara ritual Sraman. Di belakang Putri Sedudo, kami persembahkan tarian Mongde, tarian tradisional yang berasal dari Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Dalam tari bertema kepahlawanan dan cinta tanah air, jiwa yang heroik dan patriotisme. Selanjutnya, kami persembahkan dengan epiknya tari Remo, yakni salah satu tari penyambutan tamu yang ditampilkan dengan apik oleh beberapa peserta tari. Remo yang berasal dari kata Reoge Cakmo, berasal dari Provinsi Jawa Timur. Tarian Remo yang mendasari pembuatan tari tersebut karena terjadinya kemarau yang panjang untuk mencari pemasukan dari sumber lainnya dengan bermodalkan keahlian dan pakaian atau kostum ala jatilan. Karakteristik paling utama dari tarian tersebut yakni gerakan kaki yang rancak
Barisan selanjutnya kami tampilkan kebudayaan persembahan dari gugus 3 Kerajaan Islam Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di Semenanjung Melayu. Kerajaan Samudra Pasai yang dirikan oleh Merah Silu dengan raja yang pertama Sultan Malik As-Saleh. Penyebaran Islam sangat kentara di bumi Nusantara. Para sultan didampingi oleh kesatria Pasai yang akan melindungi dermaga Nusantara. Di belakang Samudra Pasai, kami persembahkan Kesultanan Cirebon dan Prabu Surawisesa pada masa kejayaannya. Cirebon ada dalam masa keemasannya. Para Sultan Cirebon diikuti oleh para Roro Cirebon. Persembahan kebudayaan sebelum proklamasi selanjutnya kami tampilkan Kerajaan Majapahit yang dalam kejayaannya pada masa Raden Hayam Wuruk yang didirikan oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama. Kerajaan Majapahit sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia dengan patih yang terkenalnya Patih Gajah Mada. Dengan pusat kekuasaan ada di Mojokerto kota pada masa kini. Persembahan selanjutnya Kerajaan Kediri. Di mana Kerajaan Kediri pada masa itu disebut Kerajaan Panjalu. Dengan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur dan berpusat pada kota tetangga yakni kota Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pembelahan dari pendirian Raja Airlangga. Kerajaan yang berpusat pada Danahapura yang pada saat ini kita sebut dengan kota Kediri. Maharaja Sri Samarawijaya merupakan pendiri Kerajaan Kediri dan pada masa pemerintahan Maharaja Sri Jayabaya, Kediri menjadi pusat masa jayanya. Situs-situs Kerajaan Kediri bisa kita temukan melalui Candi Penataran yang megah dan luas di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Gunung Kelut, Kabupaten Blitar.
Selanjutnya kami gugus 3 persembahan dari Keraton Surakarta. Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta dibangun oleh susuhan Paku Buwono II. Sampai saat ini, keraton tersebut menjadi tempat tinggal Sunan dan rumah tangga kerajaan yang masih menjalankan tradisi kesultanannya sampai masa milenial kini. Di belakang Kesultanan Surakarta kami persembahkan Kesultanan Demak Bintoro. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan dan kejayaan Majapahit dan penyebaran Islam di tanah Jawa. Demak Bintoro didirikan oleh Raden Patah, yakni putra Prabu Wijaya V, yang merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Play by USB Drive. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, yakni Sultan Demak ketiga, Demak Bintoro mengalami keemasan kejayaannya. Kami persembahkan tarian Anom dari gugus 3 yang mengejawantahkan bahwa pada Kerajaan Demak Bintoro penyebaran Islam dilakukan oleh ke-9 Sunan dengan mendekati atau dengan cara pendekatan budaya Hindu-Buddha. Kesultanan yang terakhir yakni Kesultanan Barisan Yogyakarta, yakni Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono yang pertama pada tahun 1755. Kami akhiri persembahan dari gugus 3 oleh Gema Melodi. Persembahan dari gugus 3 diakhiri dengan Gema Melodi dari SDIP Nurul Ulum yang melengkapi prosesi pawai budaya karnaval dari gugus 3.
yang didukung oleh SD Negeri 1 Jatirejo, SD Negeri 2 Jatirejo, SD Ploso 1, SD Negeri Ploso 2, SD Lukman Al-Hakim, SD Nurul Ulum, dan SD Khatijah adalah merupakan lembaga-lembaga yang tergabung di gugus 3. Diakhiri dengan penampilan drum band dari Nurul Ulum, Melodi, Gema Melodi. Tidak berhenti tadi. Oke. Cukup meriah, cukup cantik, cukup ganteng, cukup bagus. Adalah merupakan persembahan pawai budaya karnaval dari gugus 3. Tepuk tangan untuk gugus 3 yang sangat luar biasa. Jos, gandos, kotos, top, markotop.